Begini, pertama-tama ya, ketika kawan-kawan kita dari Partai Garuda itu mengajukan gugatan, ya, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi sama sekali dengan PSI, dengan Mas Kaisang, dan lain-lain. Kalau ada komunikasi orang langsung nuduh. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu proses penggugatannya. Lalu yang kedua adalah proses hukumnya ya, ketika peradilan berlangsung dan lain-lain. Tidak ada yang meributkan dan sampai sekarang tidak ada juga yang memprotes soal si prosesnya itu, apa yang pernah terjadi di sana, gitu. Jadi karena prosesnya tidak ada berat masalah banget kayaknya Mas Uki, cuma 3 hari. Iya silakan. Cuma di dalam waktu 3 hari itu apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa menjawab. Ya. Lalu yang ketiga, ketika putusan itu sudah diumumkan lah, sudah dibacakan lah ya. Baru orang-orangnya di sini ribut, dan biasanya yang ribut itu adalah orang-orang yang kepentingan politiknya itu nggak favorable dengan putusan MA gitu. Nah ini menurut saya justru bahaya ya. Kalau kita berbicara soal proses hukum, kita lihat dulu dari fase penggugatan. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Proses peradilan ada yang salah nggak? Nggak ada. Ketika putusannya nggak sesuai dengan kepentingan mereka-mereka ini, ya kemudian dipersoalkan. Nah, ini kan namanya memaksakan kehendak. Itu ya yang pertama ya. Lalu yang kedua soal Mas Kaisangnya tadi. Saya kembali lagi kepada Mas Kaisang ya. Hingga hari ini Mbak ya, Mas Kaisang itu tidak pernah ya boro-boro didaftarkan melalui PSI. Ya, yang dimana partainya Mas Kaisang sendiri. Tidak pernah dibahas di rapat maupun formal atau diskusi-diskusi informal. Karena di PSI itu seringkali ada diskusi informal ya. PSI ini kan setengah tongkrongan lah. Kurang lebih seperti itu. Nggak pernah ada dibahas sama sekali, apalagi direncanakan. Apalagi namanya dimasukkan ke dalam Despilkada PSI. Tidak pernah sama sekali. Gitu. Apalagi begini, putusan MA ini kan hanya berlaku menjadi PKPU. Ya. Apabila kemudian dia, saya nggak tahu yang lebih tepatnya yang mana ya, antara dua. Satu, langsung ke PKPU ya diubah, atau melalui fraksi-fraksi di DPR merevisi undang-undang. Misalnya seperti itu ya. Kalaupun yang pertama, ini stakeholdernya bukan kami, KPU. Oke. Kalaupun yang kedua, ini stakeholdernya juga bukan kami. Baik. Ya, ini adalah fraksi-fraksi di DPR. Kami di PSI yang ngikut-ngikut aja, nggak ada hubungannya dengan kami. Baik, intinya sama sekali belum ada rencana untuk memajukan Kaisang. Tapi boleh sudah ada bantah sedikit, Mbak? Sebentar, tapi sudah ada pernyataan dari Kaisang bahwa tunggu kejutan di bulan Agustus. Coba kita tampilkan pernyataan dari Kaisang ya. Bahkan sudah bilang posisiku sekarang adalah ketua umum partai, mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Ya, enggak, kalau yang sama Pak Anies itu gurauan, itu kelakar ya. Terkait dengan kejutan ya intinya seperti ini, di PSI ya, PSI DKI Jakarta kami memiliki 8 kursi ya. Pada saat pemilu 2019 ya, itu kan kita juga punya 8 kursi, akan tetapi pilkada sudah dilaksanakan di 2017 ya. Ketika pilkada yang sekarang 2024 ya, jumlah kursinya mengacu kepada pemilihan legislatif 2024, kami bertahan dengan 8 kursi. Oke. Dan kami merasa bahwa kami layak untuk mengajukan either gubernur atau wakil gubernur. Dan tidak dipungkiri putusan MA ini bisa melapangkan jalan. Ini suka nggak suka putusan MA ini, apabila ya dengan catatan apabila dia turun menjadi PKPU, bagaimana prosesnya di antara dua tadi ya. Ini tentunya memberi ruang. Dan ini faktanya nggak bisa dibantah. Pertanyaannya kemudian apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak pernah dibahas. Ya. Oke, ditanggapi dulu oleh Bang Deddy, baru nanti ke Mas Habib. Silakan. Ya pertama begini ya, terlalu obvious lah, terlalu telanjang kalau sampai PSI dilibat-libatkan. Mastermind-nya ini kan pasti udah orang-orang pinter. Nggak mungkin lah PSI itu dilibat-libatkan di situ. Itu sangat jelas. Anak kecil juga tahu gitu ya. Lalu yang kedua, bahwa ini keberatan dari rival politik. No. Kita nggak pernah persoalkan siapa yang akan bertanding, tapi caranya itu sebagai negara yang menganut negara hukum, kan kita mempertanyakan proses bukan hasil. Jadi kemudian dikatakan bahwa baru ribut belakangan. Loh, didaftarkan hari ini, emang diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia, kan yang tahu cuma orang di sana. Lalu dibahas 2 hari, ini putusan kilat pertama di Republik ini saya kira. Lalu pada hari keempat diumumkan, dari mana orang tahu? Ya. Sedangkan orang PSI aja nggak tahu, apalagi kami. Oke, jadi intinya prosesnya pun dipertanyakan ya? Iya dong, orang PSI aja nggak tahu, masa kita disuruh tahu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.